jumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta. Dalam inspirasi sabda bagi keluarga, Minggu 20 Desember 2020. Bacaan renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang dicintai Tuhan, hari ini merupakan minggu terakhir masa Advent, dan 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa sejak penciptaan, Allah senantiasa mencintai dan mengasihi manusia. Ia selalu hadir dan menyapa manusia agar hidup bahagia dan selamat. Allah hadir lewat diri orang-orang tertentu, orang-orang terpilih. Misalnya Abraham. Juga melalui raja. Misalnya Raja Daud, Raja Saul. Juga melalui para nabi seperti Nabi Elia, Nabi Yunus, dan masih banyak nabi. Kehadiran Allah dan penyelamatan Allah memuncak dalam diri putranya Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Dalam Injil tadi dikisahkan awal penjelmaan Kristus menjadi manusia. Pertemuan antara malaikat Gabriel dengan Maria. Pada waktu itu Maria masih muda, masih gadis, belum memiliki suami. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Ada kalimat yang begitu menarik di sini. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Malaikat Gabriel memberi gelar kepada Maria bahwa dia adalah dipenuhi dengan rahmat. Rahmat Allah telah ditanamkan dalam pribadi Maria, sehingga Maria mampu mengalirkan rahmat Allah itu dan menjadi benih-benih kekudusan ada dalam diri Maria. Sementara Maria merenungkan perkataan itu, kemudian malaikat Gabriel melanjutkan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria takut dan bertanya-tanya di dalam hatinya, serta merenungkan apa arti semuanya itu. Dan yang muncul ada pertanyaan sederhana dari Maria dan masuk akal, bahwa bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena dia belum menikah. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki anak sementara dia belum memiliki suami atau tidak mengenal laki-laki. Dikasihi Tuhan, malaikat Gabriel meyakinkan keraguan-raguan hati Maria bahwa Maria terpilih menjadi bunda Yesus bukan karena keinginan Maria sendiri, melainkan sungguh-sungguh prakarsa dan tindakan Allah. Juga malaikat Gabriel menceritakan kisah Elisabet yang disebut mandul itu telah mengandung seorang anak laki-laki, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, maka dengan penuh keyakinan Maria berani berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban Bunda Maria sungguh tanggapan iman yang tepat. Dengan sikap rendah hati dan taat, Bunda Maria berpasrah kepada kehendak Allah. Ia mampu mengutamakan dan menyelaraskan kehendak hatinya dengan kehendak Allah demi keselamatan banyak orang. Berkat jawaban ini tergenapilah karya keselamatan Allah dalam diri Kristus Tuhan kita, bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan dan bukan dari perkawinan suami istri. Ia lahir dari karunia Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah sejauh mana persiapan keluarga kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Yakinlah, selagi kita masih mengutamakan kepentingan diri sendiri, berarti kita masih menutup pintu bagi kelahiran Tuhan. Kepentingan diri sendiri mencakup sikap ingin dihargai dan dihormati, gampang tersinggung, sikap selalu menuntut, merasa diri paling benar, serta ingin selalu pemenang dalam segala persoalan. Atau sebaliknya, ketika kita mengutamakan kehendak Allah, kita akan menyadari bahwa diri kita adalah seorang hamba. Seorang hamba selalu berusaha dengan sikap rendah hati dan tulus ikhlas membahagiakan semua orang di atas kepentingan dirinya sendiri. Gampang mengalah demi kebaikan bersama. Dengan iman dan mengandalkan Tuhan, kita mampu berubah. Dengan demikian, keluarga kita layak menjadi tempat yang kudus, tempat di mana Yesus lahir, penyelamat kita. Amin.